Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi ke teman-teman semuanya, bisa menyapa teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di awal video ini aku mau ajak teman-teman untuk unboxing hasil belanjaan aku dari Mr. DIY kemarin. Aku tuh kemarin jalan-jalan sama anak-anak tanpa rencana ke Mr. DIY karena lokasi Mr. DIY itu nggak terlalu jauh dari rumah, dan karena kalau kita pergi ke kota itu selalu ngelewatin, jadi kemarin tuh mampir aja gitu teman-teman. Nggak ada rencana mau beli sesuatu apapun, cuman pas di sana aku ngelihat ada barang yang unik banget, yang lucu sih menurut aku, gemes gitu. Aku tuh beli tempat sikat gigi gantung. Nah, aku belinya yang tempelan aja karena biar nggak ngerusak dinding, dan juga supaya mudah pemasangan, dan juga kalau pas bosen tinggal dilepas aja, jadi dindingnya tuh nggak rusak ya. Aku beli 2 piece karena kamar mandi aku ada 2, yang satu ada di atas dan yang satu ada di bawah. Harganya berapa ya? Mohon maaf aku lupa harganya nih teman-teman, aku udah cari-cari struknya, cuman kok nggak ada ya. Selain itu aku juga beli sikat toilet. Selanjutnya ini udah menjelang malam harinya, aku unboxing lagi nih. Beberapa hari kemarin kan aku unboxing dari Shopee juga ya, itu isinya skincare yang dari Karadenta dan juga dari Dr. Oki. Nah sekarang aku pun juga masih sama, ini aku order lagi karena kemarin itu kebetulan sedang ada promo. Dan kalau udah promo kayak gitu memang ya rasanya itu pengen ambil promonya, tapi asalkan masih ada dananya menurut aku sih nggak apa-apa, karena itu kan memang dana dipersiapkan untuk kita jajan ya teman-teman. Nah aku mau bagi tips nih bagaimana caranya supaya kita itu hemat jajan online atau belanja online. Karena sekarang itu kan mudah banget kita menggunakan aplikasi untuk berbelanja. Apalagi ibu-ibu suka banget membandingkan harga, dicari mana harga yang paling murah, yaitu yang akan dibeli meskipun ada perbedaan ya sekitar beberapa ratus atau beberapa ribu aja. Bener gak sih? Tips yang mau aku bagikan ini semua berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi mohon maaf kalau nanti ada yang kurang cocok atau kurang sesuai dengan teman-teman semuanya. Tapi semoga aja video ini bermanfaat mungkin buat teman-teman semua yang sedang membutuhkan informasi atau tips bagaimana supaya nggak boncos saat jajan online atau belanja online. Yang pertama, ini adalah kewajiban banget, pokoknya harus nomor 1 kita kerjakan, yaitu menonaktifkan pay later. Ya meskipun dihitung-hitung kita bisa untuk membayar di bulan depannya, cuman dengan cara menonaktifkan pay later itu adalah rambu-rambu yang paling utama yang harus kita hadapi di depan mata. Kalau kita menggunakan pembayaran pay later berarti harga barang pun juga jatuhnya akan lebih mahal ya. Karena pay later itu kan ada biaya admin atau biaya pajak yang dibebankan kepada kita. Beda kalau kita itu menggunakan pembayaran, misalkan kita ngisi saldo di Shopee dalam bentuk Shopee Pay, atau kita mengisi saldo di aplikasi lain jadi dalam bentuk dompet elektronik gitu. Nah kalau kita membayar menggunakan dompet elektronik itu kan bebas dari biaya tambahan. Untuk menghindari pay later, menurut aku sih lebih baik kita mengisi uang di aplikasi tersebut. Jadi kita udah tahu nih dari awal berapa sih jumlah atau budget yang kita tentukan untuk belanja atau untuk jajan. Nah, kalau uangnya sudah habis ya udah berarti kita udah stop.
Kalau kita mengisi saldo di awal, berarti kan kita hanya membayar admin sekali aja ya pada saat isi saldo tersebut. Misalkan kita isinya itu dari Indomaret atau Alfamart atau dari toko swalayan, itu biaya adminnya kan hanya 2.000, daripada kita check out beberapa barang beberapa kali, kita bayar juga biaya admin dari paylater. Nah, gimana? Udah siap belum nih menonaktifkan paylater? Kalau kita udah terbiasa dengan metode pembayaran paylater ini, memang rasanya itu berat banget dan butuh adaptasi untuk kita membayar di muka ya teman-teman. Kalau paylater kan bayarnya di belakang nih atau pasca bayar. Nah, kalau prabayar itu memang berat banget ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita di awal. Tips yang kedua, ini pun juga masih berhubungan dekat banget dengan tips yang pertama yang sudah aku sebutin tadi. Kalau pertama kan aku tadi bilangnya nonaktifin deh, itu namanya paylater. Karena kalau kita sudah nonaktifkan paylater, berarti kita udah nggak bisa lagi kan ya menggunakan metode pembayaran paylater. Jadi satu-satunya cara untuk berhemat adalah mengisi saldo di awal. Nah, selain itu kita juga tahu nih berapa jumlah budget atau anggaran yang akan kita pergunakan dalam waktu 1 bulan. Misalkan 1 bulan ke depan kita menganggarkan biaya jajan atau biaya belanja itu berapa, misalkan 200.000 atau 300.000, atau ya tergantung masing-masing orang lah ya. Oke deh, aku ambil 200.000, itu kita boleh jajan apa aja. Kalau kita misalkan isi 200.000 aja, berarti kita cuman bayar biaya admin 2.000 di awal. Selanjutnya kita bebas belanja apa aja tanpa biaya tambahan. Kalau kita ngisi saldo di awal, berarti itu juga salah satu penghematan karena kita kena biaya adminnya sekali. Daripada kita check out menggunakan paylater, berarti kan beberapa kali juga kita kena biaya admin dari paylater tersebut. Kalau kita udah isi saldo di awal, kita kan udah tahu ya berapa jumlah atau budget yang akan kita gunakan untuk belanjaan kita. Selain itu, kita juga akan tahu barang-barang apa aja sih yang akan kita beli. Nah, kalau ada barang-barang yang misalkan nggak termasuk di dalam list, kita boleh kok belanja random atau belanja spontan, misalkan memanfaatkan promo atau memanfaatkan diskon atau ya memanfaatkan flash sale iseng-iseng gitu ya teman-teman. Asalkan budgetnya kan masih ada. Nah, kalau budgetnya udah nggak ada, kita udah nggak bisa nih belanja lagi, kita udah nggak bisa menggunakan paylater. Artinya kita juga dipaksa untuk stop jajan. Udah deh sampai situ aja. Kalaupun udah habis dananya misalkan 200.000, ya udah di situ aja. Berarti kita nggak boleh belanja lagi. Kelihatannya ketat banget ya peraturannya. Cuman itu kalau diterapkan atau kalau udah jadi kebiasaan, rasanya juga biasa aja kok teman-teman. Dulu pada saat aku melakukan ini rasanya juga berat banget karena aku terbiasa menggunakan paylater. Kalau mau sesuatu ya tinggal di check out aja ya, meskipun kepikiran gitu ya nanti bayarnya kayak gimana, nanti uangnya cukup apa enggak. Cuman karena nggak ada paksaan untuk berhenti, jadinya ya tetap aja dilakukan gitu ya teman-teman. Nah, setelah aku mengisi saldo di awal, itu jatuhnya lebih hemat dan juga uang jajan aku lebih terkontrol. Yuk ikutan juga challenge berhemat uang belanjaan supaya nggak boncos. Tips yang ketiga, ini tuh gampang banget karena kita cuman harus mencari barang yang termurah dan menghitung berapa harga akhirnya. Jadi kita hitung tuh berapa cashbacknya, berapa potongan harganya, dan berapa ongkos kirimnya. Nah, dari situ kita pilih nih mana yang paling murah. Udah gitu aja teman-teman, gampang kan? Menghitung hasil akhir dari total belanja itu juga nggak terlalu lama sih menurut aku. Jadi kita tuh cuman bandingin aja beberapa barang, nggak sampai semua toko kita bandingin gitu, nggak. Ya mungkin kita bandingin dengan 2 atau 3 toko yang lain aja mana yang akan kita pilih. Jadi kan juga lebih menghemat waktu ya. Dengan melakukan beberapa tips yang sudah aku sebutin tadi,
Memang rasanya berbeda ya teman-teman daripada aku mengaktifkan pay later. Kalau pay letternya dinonaktifkan itu memang berat sih rasanya, apalagi kalau kita tuh udah pengen banget beli sebuah barang gitu, apalagi kalau udah tergoda yang namanya diskon atau flash sale kayak atau harga promo kayak gitu. Cuman kalau sekarang udah nggak bisa lagi belanja pakai pay later, jadi ya udah deh rasanya tuh ya udah ikhlas aja gitu kalau misalkan barangnya promo tapi kita udah nggak bisa jajan lagi. Tapi sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Jadi kalau teman-teman punya tips juga boleh nih di sharing-sharingin ke aku atau kirim saran atau kritik, tulis aja deh di kolom komentar. Insya Allah aku akan balas, aku akan baca dan aku akan jawab di video selanjutnya ya teman-teman. Sekarang balik dulu deh ya ke videonya. Ini udah sekitar jam setengah 8 atau jam 8 kurang gitu teman-teman. Aku ada di warung karena warung aku tuh kan tutupnya jam 8 dan karyawan aku pulang jam 8. Jadi sebelum mereka pulang aku harus standby dulu di sini ya teman-teman untuk ngecek hasil dari penjualan seharian tadi kayak gimana. Terus misalkan untuk persiapan besok juga apa aja. Aku juga mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan menonton video aku mulai dari awal sampai akhir ini. Semoga teman-teman gak bosan dan semoga tips yang aku berikan tadi ada sedikit manfaat. Apalagi buat teman-teman juga yang masih sering boncos kalau pas belanja atau jajan online. Pokoknya apapun yang aku ucapkan tadi, kalau ada salah aku minta maaf ya teman-teman. Dan kalaupun ada kritik dan saran, boleh banget ditulis di kolom komentar. Aku akhirin sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.